Kalau Bahan P Inang kali ini sangat-sangat menghentak kita ya. Kenapa saya sebut menghentak kita? Masakan iya ada Simon, orang Farisi, mau undang Tuhan Yesus ke rumahnya untuk makan. Bukankah sesuatu yang aneh? Bukankah sesuatu yang out of the box? Ketika orang Farisi mengundang Tuhan Yesus makan di rumahnya, padahal kita tahu pekerjaan orang Farisi itu selalu mencari-cari kesalahan dari Tuhan Yesus, selalu mencari-cari cara untuk menjebak Tuhan Yesus dalam pelayanan Tuhan Yesus. Tapi memang perikop ini mengajar kita juga untuk tidak selalu berburuk sangka atau mengeneralisasi kesalahan seseorang untuk semua orang di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, minimal kita diajak untuk berpikir positif bahwa tidak semua orang Farisi itu jahat, bahwa tidak semua orang Farisi itu sama dalam menilai Tuhan Yesus. Minimal itu yang pertama yang kita petik dalam situasi ini. Walaupun memang pada akhirnya hal itu menjadi semakin menggelikan karena kita melihat di ayat selanjutnya bagaimana Simon orang Farisi itu tidak berterima ketika Tuhan Yesus diminyaki oleh yang dicap, sekali lagi yang dicap perempuan berdosa. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu menjadi sesuatu barangkali yang sering hadir dalam pikiran kita, menghakimi dan melabelisasi orang-orang di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita berpikir bahwa orang lain jauh lebih jahat, jauh lebih berdosa dari kita. Padahal firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun kita yang tidak berdosa. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 mengatakannya. Maka saudaraku, apa yang bisa kita lihat di dalam hal ini? Kita melihat dari pribadi Simon orang Farisi itu. Kalau dia punya motivasi yang baik, kalau dia punya niat yang baik mengundang Tuhan Yesus, tapi kenapa dia tidak memperlakukan Tuhan Yesus seperti layaknya tamu yang diundang di zaman itu, di dalam budaya mereka pada saat itu? Tuhan Yesus mengatakan, dia memberi air untuk membasuh kakiku, tapi kau tidak. Perempuan itu membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Hal yang kedua, layaknya tamu pada saat itu diberi ciuman. Dan perempuan berdosa itu, dia mencium Tuhan Yesus, bahkan mencium kakinya. Hal yang ketiga yang tidak dilakukan orang Farisi itu kepada tamunya, dia tidak meminyakinya layaknya penerimaan seorang tamu. Tapi perempuan berdosa itu meminyaki kepala Tuhan Yesus, bahkan meminyaki kakinya dengan minyak wangi. Itu yang tidak dilakukan oleh Simon orang Farisi itu. Artinya apa? Motivasi Simon perlu dipertanyakan di dalam menerima, di dalam mengundang Tuhan Yesus ke rumahnya. Walaupun hal yang terbaik yang harus kita petik adalah dia punya niat baik, undang Tuhan ke rumahnya. Dan biarlah itu menjadi kerinduan dan tindakan kita setiap saat. Mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah kita, terlebih memasuki hati dan pikiran kita. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang berikut yang bisa kita lihat. Kalaupun kita dicap berdosa, kalaupun kita mengakui akan dosa-dosa kita, datanglah kepada Tuhan Yesus, bersujudlah di kakinya. Maka Tuhan Yesus akan memberikan pengampunan itu. Maka Tuhan Yesus akan memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, percayalah, ketika engkau datang dengan imanmu, maka Tuhan akan menyelamatkanmu. Sebab firman Tuhan mengatakan,
imanmu menyelamatkanmu, maka tetaplah beriman kepada Tuhan di dalam hidupmu. Amin.